Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para penasehat jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Haji Sukron, Bapak Haji Wawan, Bapak Ustadz Anjar, bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu di pagi hari ini yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sebagaimana nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendirikan sholat subuh berjamaah serta melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu untuk mengkaji tentang nilai-nilai keagamaan yang akan membimbing kita kepada jalan keselamatan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara kita yang tidak hadir di subuh hari ini, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, mudah-mudahan Allah akan berikan kesabaran dan akan diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan satu asbab untuk diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya, termasuk kita mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul ujmah, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh nabinya kepada umatnya yang taat kepada Allah untuk mengikuti terhadap perintah-perintahnya serta menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan kesejukan ini, kita akan mengkaji tentang arkanus shalah, rukun yang berkaitan dengan sholat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'liyah. Begitu juga akan kita mengkaji tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada juga sunnah hay'ah. Karena di antara rukun ini, bapak-bapak, apabila tertinggal di dalam sholat kita, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ada juga sunnah yang apabila tertinggal tidak perlu untuk kita kembali mengulang, namun kita lengkapi dengan yang namanya sujud syahwi. Jadi sujud pun dibagi menjadi tiga apa? Ada sujud sahwi,
ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, kalau sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan ketika ada rukun yang tertinggal, maka kita melaksanakan sujud sahwi itu setelah salam. Misalnya orang yang sholat subuh, sholat duhur 4 rakaat, kemudian dia baru 3 rakaat salam. Nah, berarti mengulang 1 rakaat, kemudian salam, lalu ditutup dengan sujud sahwi. Ada yang namanya sujud tilawah, adalah ketika kita menemukan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, di situ ada sajadah, maka kita disunnahkan untuk sujud. Ada juga yang namanya sujud syukur. Apa sujud syukur, ibu dan bapak? Sujud sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya baru saja mendapatkan nikmat yang besar, dapat rezeki nomplok 3 miliar. Ada Pak yang dapat rezeki 3 miliar, langsung sujud syukur itu Pak. Nah, sujud syukur itu, sujud itu hanya sekali saja Pak. Jadi sujudnya cuman sekali saja. Nah, misalnya lagi ngegulin bola baik, itu sujud. Tapi sujud syukur itu ada beberapa yang perlu dipenuhi Pak. Kalau tidak dipenuhi, tidak masuk dalam sujud syukur. Karena sujud syukur itu dalam keadaan suci, ya. Kemudian menghadap ke kiblat. Lalu kemudian sujud hanya sekali membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, kalau main bola kemudian itu sujud syukur, bukan itu? Ya, selebrasi itu. Karena sujud syukur juga harus menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Nah, ini bapak-bapak mungkin barangkali sebagai prolog kita dalam pengajian subuh yang akan kita bahas berkaitan dengan arkanus sholat atau rukun di dalam sholat. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila kita tidak kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Bukan batal, tapi tidak sah. Nah, salah satu rukun, ya, adalah di dalam sholat melafalkan niat di dalam hati. Niat di lisan atau di dalam hati Pak? Di dalam hati. Kalau kita mengucapkan usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, itu niat bukan? Itu namanya talaffudun niat, melafatkan niat, lafadznya saja. Tapi niat itu adalah menghadirkan di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Takbir itu ada 2 Pak. Satu takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, ya. Takbiratul ihram itu adalah takbir ketika kita ingin memulai sholat, yaitu bersamaan dengan niat. Jadi ketika berdiri kita Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Nah, ini hukumnya wajib karena masuk di dalam rukun sholat. Nah, itu bapak-bapak. Ya, jadi kenapa harus niat? Karena innamal a'malu binniyat. Tapi juga cuman tidak hanya niat saja. Saya mau sholat, niat saja, duduk, selesai. Itu masuk sholat nggak? Enggak, karena sholat harus diikuti dengan pekerjaan Pak. Pekerjaan dalam sholat apa Pak? Ada ruku, ada sujud, ada tidak, ada bacaan-bacaan. Ya, maka rukun itu diantaranya ada yang namanya rukun qauliyah. Jadi rukun qauliyah itu adalah ucapan tadi, kalimat takbir Allah. Itu nanti kita bahas sedikit. Nah, niat ini menghadirkan di dalam hati, ya. Makanya pentingnya
pekerjaan itu adalah dengan niat. Sebab sesuatu yang tidak didasari dengan niat, pekerjaan ini tidak termasuk ibadah, dan sholatnya itu tidak termasuk sah. Dan niat itu juga sesuai Pak dengan apa yang kita tuju. Kalau kita niatnya sholat duhur, ya harus niatnya sholat duhur. Jangan sholat duhur niatnya sholat asar, kan begitu. Nah kemudian yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Posisi bagi orang yang sholat itu masuk dalam rukun adalah al-qiyam. Apa? Berdiri ma'al qudrah, apabila mampu. Kalau kita sholat dengan duduk boleh enggak? Bu? Ibu? Oh ibu ada ya? Ada. Udah masak Bu? Alhamdulillah. Masak untuk acara subuhan ya Pak. Jadi kalau sholat itu masuk dalam rukun adalah dengan berdiri. Namun apabila tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Karena memang sholat kalau tidak bisa dikerjakan dengan berdiri, maka kerjakan dengan duduk. Nggak mampu dengan duduk, dengan tidur. Tidur atau berbaring. Kalau tidur konotasinya ngorok, merem. Nah, kalau kita dengan berbaring juga nggak mampu, maksudnya itu sangat terbatas sekali, ya, ternyata sakitnya itu sudah sangat kritis ya. Maka dengan isyarat, ya isyarat aja, ya isyarat niat, isyarat menghadap ke kiblat, isyarat ruku dan isyarat sujud. Nah kalau sudah nggak mampu dengan isyarat, maka disolati. Makanya ada itu, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan, mandilah kamu sebelum kamu berpakaianlah kamu sebelum kamu dipakaian. Ada nggak orang meninggal bisa pakaian sendiri? Nah, itu medeni bocah. Tidak ada ya. Nah, jadi sholat termasuk berdiri menjadi bagian rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya penting di masjid-masjid itu Pak Sukron, Pak Anjar, ya, Pak Wawan, ada kursi ya. Ini untuk memfasilitasi jemaah kita yang memang barangkali dalam kondisi yang tidak sehat. Tapi kursinya ya jangan kursi goyang Pak, ya, kursi yang cukup seukuran dengan kita duduk saf kita itu Pak ya. Kemudian rukun yang ketiga di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir pertama ketika kita ingin mendirikan yang namanya sholat. Dan takbiratul ihram itu adalah sebagaimana di dalam sholat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita nggak salam, kira-kira sholatnya sah nggak? Ya nggak sah. Sholatnya anak kecil gitu kan, ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia salam nggak langsung kabur ya sama temen-temennya Pak. Tapi di sini mah nggak kayak Pak Anjar ya. Insya Allah ya, karena ada masjid itu Pak rombongan, anak kecil ramai banget ya. Ya itulah anak-anak ya. Tapi kalau semisalnya ada, itu harus benar-benar dikawal Pak. Kalau kemudian nggak diarahkan, didiamkan, itu menjadi kebiasaan. Makanya perlu diarahkan, ditata ya, supaya di masjid itu memang tujuannya untuk sholat ya. Nah kemudian yang keempat Bapak-bapak, ini rukun dalam sholat kita itu qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka tidak dianggap sholat atau sholat itu tidak sah ketika tidak membaca Fatihah. Nah kapan kita membaca Fatihah? Setelah membaca takbiratul ihram
Karena di dalam takbiratul ihram itu ada sunnah setelah itu, yaitu membaca doa iftitah, doa pembuka. Lah disitulah setelah itu baru kita membaca yang namanya suratul Fatihah. Nah, bagaimana Fatihahnya makmum dengan Fatihahnya imam? Maka seorang makmum membaca Fatihahnya itu setelah mendengarkan bacaan imam, jangan membersamai imam. Jadi kalau imam lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita mendengarkan, jangan kita ngikutin, ya. Nah, kemudian setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita membaca amin. Nah, baru setelah itu makmum membaca Fatihah. Apa yang dibaca imam, Pak? Yang dibaca imam adalah surat. Ketika imam membaca surat, maka makmum supaya membaca suratul Fatihah, ya. Nah, bagaimana bapak-bapak orang yang nggak mampu membaca suratul Fatihah? Ada nggak yang bisa nggak? Ada nggak yang tidak bisa membaca Fatihah? Ada nggak? Mungkin ada, Pak. Karena misalnya dia baru sadar sholat itu umurnya 57 tahun. Baru tobat itu, Pak, ya. Baru belajar ngaji, baru belajar Fatihah, ya. Bisa terjadi nggak demikian? Bisa. Maka ketika dia nggak mampu membaca suratul Fatihah, boleh membaca zikir yang lain, ya. Zikir yang penting adalah tujuannya sholat, karena sebab kemampuannya hanya membaca itu, ya. Tapi bagi bapak-bapak yang mampu membaca suratul Fatihah, jangan ditinggalkan tentang surat ini, ya. Nanti cari gampangnya. Nah, ini bagi orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membaca suratul Fatihah, itu, Pak, ya. Jadi termasuk di dalam bacaannya, ya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya, idgham ikhfa'nya, ya, siddahnya, termasuk mengucapkan huruf to, termasuk mengucapkan huruf dal, ya, termasuk mengucapkan huruf shin, ya, sin, sa, shot harus beda, ya. To dengan tak beda. Ini ada yang ngucapin to nggak bisa, pas ketika sirotol bukan sirotol tapi sirotol. Nah, perlu kita, ya, belajar tentang toti itu batul, ya, tati itu bas, babi bubab, bubam bani babna minal mublima bibam baliba, ya, sosi subas. Nah, itu artinya apa? Supaya ketika kita membaca huruf-huruf di dalam Quran, supaya bisa sesuai dengan apa-apa yang diharapkan. Karena warattilil Qur'ana tartila, Quran diturunkan dengan tertil. Jadi rukun yang keempat apa tadi, Pak? Membaca suratul Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah rukun berikutnya adalah ruku. Ruku itu apa? Ruku adalah, ya, ketika kita dalam posisi berdiri kemudian membungkukkan atau meluruskan punggung kita, ya, dan pandangan kita ke tempat sujud. Jadi kalau lagi ruku mandangnya jangan begini, Pak, ya. Jadi nanti capek juga leher, kan. Jadi memandangnya kepada sujud. Makanya kenapa soft laki-laki dengan soft laki-laki? Kenapa soft perempuan itu di belakang? Ya. Makanya sholat itu jangan dicampur laki-laki dengan perempuan. Walaupun ada yang beristihad baru boleh, kan, gitu, ya. Sholat perempuan dicampur dengan laki-laki, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Jadi rukuk disertai dengan tumak ninah. Apa tumak ninah itu, Pak? Tumak ninah itu dalam kondisi di mana memiliki jarak waktu jeda, ya, seukuran kalimat apa, Pak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, minimal
sekali. Itu ya. Itu rukuk ya. Maka yang namanya rukuk itu adalah masuk dalam rukun. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, dengan duduk, rukuk dilakukan enggak? Dilakukan dengan apa? Isyarat, menggungkukkan badan kita yang mengisyaratkan bahwa kita sedang dalam keadaan rukuk. Itu ya. Nah ini sebenarnya untuk menjadi salah satu rujukan kita, Pak. Yang namanya orang kadang-kadang kan tidak selalu sehat ya, sehingga waduh saya nggak mampu berdiri, bagaimana ruku saya, penting memberikan isyarat sedang dalam keadaan ruku itu, Pak ya. Ini adalah masuk rukun, tidak boleh ditinggalkan. Lalu rukun yang keenam adalah wal i'tidal. Apa i'tidal? I'tidal itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Lah itu takbirnya namanya takbir intiqal ya. Ketika mau rukuk itu takbir intiqal, ketika ucapan sami Allah itu namanya i'tidal. Apa yang dibaca setelah i'tidal, Pak? Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'um masita min sayyim. Nah, ketika imam ini ketika berjamaah, Pak, si imamnya siapa di sini? Pak Anjar saja. Ketika mengucap Samiallahu liman hamidah, apa yang dibaca imam? Yang dibaca makmum langsung Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil'ul ardi wa mil'um masita min sayyim ba'du. Itu adalah, jadi bacaan makmum melanjutkan Rabbana, tidak ucap Sami Allah ya, langsung Rabbana lakal hamdu. Ini masuk dalam iktidalnya, Pak ya, bukan bacaannya ya. Ya kalau bacaannya kan sunnah ya, yang penting iktidalnya apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Karena itu yang dibaca oleh Nabi ketika wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu. Nah, ketika mengangkat apa namanya tangan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, di saat membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan olehmu Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ini ya, ini bacaan-bacaan yang berkaitan dengan i'tidal. Nah, kemudian yang ketujuh, rukun yang ketujuh adalah as-sujud atau sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Sujudnya 2 kali setiap rukun. Ya. Setelah rukun, sujudnya 2 kali. Apa yang dibaca di dalam sujud itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang penting membaca tasbih. Boleh juga membaca Rabbik firli, ya boleh ya. Jadi tapi yang jelas kita ikuti di dalam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada kalimat sujud di situ. Jadi ketika sujud juga kepalanya agak ditekankan ke tempat sujud, Pak. Ya, agak ditekankan supaya kening kita itu menyentuh ke anggota sujud kita, supaya menyentuh ke tempat sujud ya. Nah, ketika setelah sujud juga supaya ada yang namanya duduk, yaitu disebut dengan al-julusu baina sajdataini, sujud di antara, duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud kan begini ya. Kita habis sujud ya. Ini namanya duduk di antara 2 sujud. Nah, itu ya. Sujud di antara duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud, bukan sujud di antara 2 sujud. Sujud di antara 2 sujud. Itu namanya kelipat, apa namanya, Pak? Kalau dalam matematika apa namanya itu? 2 pangkat 2, Pak. Kapan? Ini salatnya wali. Ya, sujud apa tadi, Pak? Duduk di antara 2 sujud ya. Ya itu, Pak ya. Jadi harus ada duduknya ya. Jadi nggak langsung.
Kemudian yang berikutnya adalah al-julusul akhir, duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud awal itu tidak masuk rukun, Pak. Karena apa? Ketika memang ketinggalan pun tidak perlu mengulangi, tapi ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana sujud sahwi itu. Jadi julusul akhir, jadi duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Duduk yang kaki kirinya nyelusup. Diselusupin, Pak, ya. Selusupin. Kemudian pinggul kita duduk di tempat di mana kita sholat. Terus kakinya itu dipancal. Jempolnya dipancal. Tahu dipancal, Pak? Ditekuk, ya. Pancal. Pancal bahasa Jawa itu, ya. Pancal. Ditekuk menghadap ke kiblat. Kalau misalnya nggak ditekuk, sah nggak sholatnya? Sah. Apa semua orang bisa nengkuk jempol nggak kira-kira? Hah? Belum tentu lah. Kalau lagi cantengan, ada yang pernah sakit canteng itu? Jangankan untuk nekuk kesenggol aja, aduh teriak. Ya, nggak itu nggak masuk dalam rukun. Jadi yang masuk rukun adalah duduk yang terakhir itu, ya, duduk tasyahud akhir, julusul akhir. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah at-tasyahhudu fihi ay fil julusil akhir, membaca tasyahud. Apa bacaan tasyahud? Adalah bacaan tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itu pertama. Yang kedua, assalamu alaina. Assalamualaikum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu namanya bacaan tasyahud. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu masuk dalam rukun, Pak. Di tasyahud akhir tidak boleh kita tinggalkan, ya. Kemudian membaca salawat di tahiyat akhir itu, sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad, minimal, Pak, ya. Tapi yang kita bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini ada bacaannya. Kalau di dalam hadis-hadis adalah menjelaskan Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Karena Sayyidina itu ada di dalam dalilnya itu, sebab ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhara. Sayyid itu artinya junjungannya. Sayyid itu adalah pemimpin. Saya nanti di hari kiamat menjadi pemimpin bagi seluruh anak Adam. Maka yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untung bapak-bapak kita menjadi umatnya Nabi, dalam keadaan berbuat dosa pun itu masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak umat-umat terdahulu kalau berbuat dosa banyak aja itu masalahnya, Pak. Yang kena kena azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak orang berbuat dosa juga tetap kepalanya nggak benjol, Pak. Ya, itu karena apa? Ini karena sebagai kemurahan yang diberikan oleh Allah, sebab Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga di dalam Islam itu, maka agar kewajiban seseorang yang berbuat dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari di sebelah barat, atau di mana sebelum sakaratul maut datang itu masih dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam rukun berikutnya adalah at-taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Ya. Ketika sudah selesai Hamidum Majid, ya, mau ditambah doa boleh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masyihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun Pak, yang pertama Pak. Kalau pun toh kemudian kita nggak membaca salam yang kedua, sah nggak sholatnya? Sah, karena yang pokok adalah pertama. Tapi cuman Assalamualaikum warahmatullahi, jadi nggak pakai wabarakatuh. Kalau sholat jenazah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sholat-sholat yang berkaitan dengan sholat sunnah, sholat wajib, maka Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu juga ketika sholat dengan imam, makmum juga membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan waktunya? Waktunya setelah imam selesai salam yang kedua. Ya. Kenapa? Ya karena memang kita mengikuti imam, jangan separuh mengikuti imam. Tapi memang yang paling pokok adalah salam yang pertama. Sebab kenapa harus selesai sampai salam kedua? Nah ini apalagi kalau lagi berjamaah, jemaahnya cuma 2 orang. Itu kan enggak di belakang, enggak di depan Pak ya, bersampingan. Jangan sampai imam lagi Assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya Assalamualaikum, jadi ada depan. Ya. Jadi itu salah satunya hikmahnya seperti itu. Jadi memberi salam yang berapa? Yang pertama ya, ya, at-taslimatul ula. Nah kemudian rukun berikutnya adalah niyatul khuruji minas shalah, niat untuk keluar dari sholat. Ya, niat keluar dari sholat, maka merubah tempat duduk kita. Ya, itu sebagai bentuk informasi bahwa kita selesai melaksanakan sholat, niyatul khuruji minas shalah. Artinya apa? Salat kita sudah selesai. Ketika sudah ketika sudah membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka diniatkan kita keluar dari sholat. Lalu kemudian yang berikutnya tertibul arkan, harus tertib rukunnya. Kalau nggak tertib, nggak sah. Misalnya begini, sholatnya sujud dulu baru ruku, nah, itu nggak tertib namanya ya. Jadi harus tertib berurutan, baca doa iftitah, kemudian suratul Fatihah. Jangan membaca surah dulu, qul huwallahu ahad Allahu samad, baru membaca Fatihah, nggak tertib itu namanya. Makanya harus membaca surah Fatihah. Kalau ketika nggak membaca surat, apakah batal sholatnya? Tidak, karena itu masuk dalam sunnah hayat. Nah, ini Pak ya, nanti kita sedikit jelaskan. Nah ini ada takbiratul ihram, sudah ada tadi. Ada yang namanya rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan, seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Makanya disebut rukun qauli, itu ucapan supaya terdengar Pak, terdengar oleh telinga kita. Misalnya kita sholat sendiri ataupun berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim, jangan diem aja, Allahu Akbar ya. Karena rukun qauli ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau imam keras Pak, tapi sholat malam ya, maghrib, isya. Jangan duhur nanti sholatnya juga dijahar lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini imam baru kali ya. Boleh, yang boleh dijahar sholat siang adalah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tapi selain itu supaya sir adalah, saya pernah sih ngimamin lupa siang-siang Pak dijahar Pak Bismillahirrahmanirrahim ya, batal sholatnya? Enggak batal sih.
Cuman jangan diterus-terusin seperti itu ya. Kemudian tasyahud akhir termasuk supaya ada ucapan-ucapan di dalam mulut. Ada yang namanya rukun fi'liyah, pekerjaan ya, termasuk berdiri jika mampu. Niatkan pekerjaan juga Pak. Pekerjaan apa Pak? Pekerjaan hati. Ya, makanya hati ini penting sekali Pak. Nomor 1, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Sakitnya istri, sakitnya bidadari. Ya Bu ya? Iya aja dah. Makanya kalau sudah perempuan marah Pak, itu dunia bergoncang ya. Melangkah kaki pun tidak bisa, konsentrasi pun akan hilang. Ada apa Ma? Mama kepengen shopping, ditinggal ke luar negeri melulu. Wah, saya nggak butuh duit. Ya, jadi penting itu ya Pak ya. Berdiri jika mampu, yaitu masuk rukun fi'liyah. Kemudian rukun kan gerakan Pak, rukun. Kemudian i'tidal, ini namanya rukun fi'liyah. Fi'liyah itu pekerjaan Pak ya, pekerjaan, perbuatan kita. Sujud pertama dan sujud kedua ya, bukan sujud di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir tertib ya itu ya. Nah ini sunnah hayat. Apa sunnah hayat itu Pak? Nah ini supaya kita tahu. Di antaranya sunnah hayat itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kedua tapak tangan dalam menghadap ke kiblat dan bersepadan dengan kedua bahu kita. Ya. Jadi ukurannya manakala ibu jari ini dekat dengan bawah kuping. Ya. Lah mengangkat tangan ini kan banyak. Ya Pak ya, ada yang di sini. Ya. Ada nggak yang di sini? Ada yang di sini nggak ada? Ada. Ada yang begini? Ada nggak? Sah nggak? Sah, itu masuk sunnah hayat. Nggak mengangkat tangan juga itu nggak usah diperbincangkan. Nama itu masuk ikhtilaf ya. Perbedaan pendapat. Nah kemudian mengangkat tangan ketika ruku sebagaimana takbiratul ihram ya. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kemudian mengangkat tangan ketika i'tidal, berarti sami Allahu liman hamidah, itu masuk sunnah-sunnah hayat. Lalu mengangkat ketika bangun pada rakaat ketiga selepas tahiyatul awal, jadi itu namanya takbir intikal. Jadi ketika kita selesai duduk Pak ya, itu bangun dari tahiyat awal baru mengangkat tangan, itu namanya sunnah hayat. Nah kemudian meletakkan perut tapak tangan di atas tangan kiri dan memegang dan meletakkan di bawah dada atau di atas pusat. Jadi jangan dibalik Pak, jangan tangan kiri di atas tangan kanan. Nah adapun meletakkan tangan ini juga banyak yang menafsirkan Pak. Yang ada di sini, ada nggak di sini? Ada. Ada yang sini? Ada. Ada yang sini? Ada. Ada yang sini? Ada. Ada yang begini? Ada. Nggak ada yang begini Pak, nanti ini malangker ya. Nantang berantem ini Pak, nggak ada. Allahu Akbar, ada ya. Jadi begini ya, ada yang begini, itu semua ada, sumber-sumbernya itu ada. Nah kenapa kita memegang tangan ibu dan bapak? Itu adalah menetapkan kedua tangan supaya kita tidak bergerak ke sana dan ke ya itu. Jadi jangan sampai kemudian membatalkan karena gara-gara gerakan. Salah satu di antara yang membatalkan sholat gerak dengan sengaja, itu Pak ya. Kemudian membaca doa tawajuh atau iftitah ya, itu masuk sunnah. Sekalipun nggak membaca maka tetap sholat kita sah. Lalu termasuk sunnah hayat adalah menguatkan atau memperlahankan bacaan suratul Fatihah. Apa maksudnya? Kalau di malam hari kita kuatkan ya, kita kencangkan, apalagi jadi imam ya. Ketika di siang hari kita sir, nah itu dipelankan ya. Lalu membaca amin. Kapan maksudnya Pak? Setelah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu masuk sunnah hayat. Jadi kalau kita nggak membaca amin sah nggak sholatnya? Sah. Nah misalnya imam nih baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam makmum diem semua nih, sah nggak sholatnya? Saya cuma bingung imam, ini kok diem semua, pada kemana nih?
Ya, seandainya ya. Makanya membaca amin masuk dalam sunnah hayat. Tapi jangan dipraktekkan, Pak. Nanti Pak Sukron jadi imam bingung, ini pada kemana ini? Jadi batal karena menolak. Ya, gitu ya. Termasuk membaca surat Al-Quran. Jadi membaca amin itu artinya apa? Amin, semoga Allah perkenankan apa yang kita cita-citakan. Lalu sunnah hayat itu adalah membaca surah Al-Quran. Ya, disunahkan membaca surah Al-Quran walaupun pendek. Ya, walaupun misalnya membaca cuman rakaat pertama inna a'tainakal kausar, rakaat kedua inna a'tainakal kausar. Boleh enggak? Boleh. Apalnya cuman itu. Ya, apalnya cuman itu ya enggak apa-apa. Karena itu adalah firman Allah, ya. Kemudian membaca takbir ketika ruku seperti ucapan sami Allahu liman hamidah, itu ada sunnah-sunnah hayat, Pak, ya. Kalau misalnya ketinggal nggak perlu diulang. Kemudian Rabbana lakal hamdu, membaca tasbih termasuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Lalu meletakkan kedua tangan di atas paha, ya, ketika sedang membaca tahiyatul awal maupun tahiyatul akhir. Maka di saat posisi mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka disunahkan keluar jarinya itu, Pak, pentung gitu kan ya. Ketika asyhadu alla, ini ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya. Jadi jangan tangan kiri, ya, tangan kanan, ya. Ini adalah masuk dalam sunnah. Kemudian duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk istirahat, Pak, ya. Duduk di mana telapak kaki kiri kita dudukin, itu namanya duduk iftiras ketika tahiyatul awal, ya. Nah, kemudian duduk tawarruk adalah duduk di mana ketika kita membaca tahiyatul akhir, kemudian membaca salam kedua, assalamualaikum, masuk dalam sunnah itu, Pak. Nah, ada sunnah abaat. Apa sunnah abaat? Abaat itu artinya sebagian atau setengah. Maka sunnah abaat itu adalah perbuatan di dalam sholat jika ditinggalkan secara tidak sengaja atau sengaja disunahkan untuk nanti terakhir melaksanakan sujud sahwi. Nah, bagaimana bacaan sujud sahwi, Bapak-bapak? Sebenarnya bacaan sujud sahwi itu ada yang mengatakan subhana man la yanamu wa la yasu, ya, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, boleh, atau membaca tasbih yang penting subhana rabbiyal a'la. Jadi kapan sujud sahwi? Sebelum membaca salam. Sujudnya berapa kali, Pak? 2 kali. Nah, itu ya, itu masuk dalam sunnah abaat. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? 1, tahiyat awal nggak kebaca, lupa. Makanya ketika imam membaca setelah selesai nggak membaca tasyahud awal, lalu tiba-tiba berdiri, sudah sempurna itu, si makmum mengingatin subhanallah, ternyata udah berdiri, udah ikutin aja. Tapi nanti imam supaya sujud sahwi. Nah, termasuk duduk tahiyatul awal, dan termasuk dalam doa kunut pada rakaat kedua, baik sholat subuh maupun sholat taraweh di saat sholat witir. Nah, itu Bapak-bapak, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Ini karena pekerjaan kita, Pak, kita upgrading aja, ya, supaya ingat kembali, sebab ini sangat pokok, sesuatu yang kita kerjakan sampai mati, sehingga ada hal-hal yang sekiranya memang belum sempurna selama ini, ya kita sempurnakan bagaimana dengan kajian ini. Saya kira itu, Pak Anjar, ya. Terima kasih. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Iya. Kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita sama-sama membaca sholawat Nabi, mudah-mudahan mendapatkan segala kebaikan buat nanti di akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal qafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal qafiqaini. Ya muayyad ya mumajad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wafwani karim astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala saadati nasbi rasulillahi ajma'in. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.